Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya setelah 1 minggu saya vakum atau libur, cuti ceritanya. Cuti, saya minta izin kepada kalian 1 minggu kemarin full nggak ngajar, dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di privat akuntansi 10-10 ya. Baik, untuk malam ini kita materinya masuk ke dalam jurnal umum. Yang dulu ngobrol-ngobrol dulu untuk malam ini ya, nanti kita ngobrol di pertengahan, kita mau ngobrol di akhir ya. Kita mulai untuk materi karena 3 pertemuan kemarin kita sudah game, sudah ya banyak-banyak bercerita lah. Hari ini kita mulai belajar serius. Siap? Siap, Kak. Oke, yang lain siap? Siap, Kak. Wow, mantap. Mantap. Oke, saya share screen dulu. Jadi hari ini tuh kita mau belajar jurnal umum. Jurnal umum itu salah satu bagian dari proses pembuatan laporan keuangan. Masih ingat nggak materi kemarin kita bahas mengenai tujuan kita belajar akuntansi itu? Yang pertama, bikin laporan keuangan. Yang kedua, harus bisa baca laporan keuangan. Yang ketiga, kita harus bisa menginterpretasikan laporan keuangan. Jadi ibarat kata mah, kita bisa bikin, kita bisa baca, kita juga bisa nerangin ke orang lain itu dari laporan keuangan tersebut tuh. Nah, laporan keuangan tersebut itu kita sajikan untuk siapa? Untuk internal dan pihak eksternal perusahaan. Singkat ya. Coba saya share screen-nya kayak gini aja deh, biar ada yang join kelihatan. Nah, ini kayak gini kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Oke. Jadi gitu, kita itu ada di jurusan akuntansi itu tujuannya untuk itu. Intinya menyajikan laporan keuangan. Untuk apa? Untuk digunakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan. Di mana? Ya di perusahaan atau di komersil gitu. Karena ini kita sedang belajar akuntansi perusahaan. Selanjutnya, dalam jurnal umum ini kita tidak semena-mena atau kita tidak seenaknya gitu menyusunnya itu. Kita mempunyai tata cara, kita mempunyai aturan untuk penyusunan jurnal umum. Nah, dalam penyusunan jurnal umum kita harus tahu dulu jurnal umum itu apa, kerangkanya seperti apa, kemudian cara pengaplikasiannya seperti apa, dan fungsinya seperti apa ya. Sekarang pengertian jurnal umum. Di sini jurnal umum itu merupakan jurnal yang membukukan semua transaksi, atau dalam artian membukukan itu mencatat. Proses pertama dari akuntansi itu kan mencatat. Setelah mencatat baru menggolongkan, baru pengiktisaran dan sebagainya, sampai ke tahap akhir yaitu laporan keuangan. Untuk apa? Untuk pengambilan sebuah keputusan perusahaan. Nah, kita mau berangkat ke sebuah tempat, ke suatu tujuan, pasti ada satu langkah yang kita awali dari rumah, yaitu nutup pintu ketika kita sudah keluar rumah. Nah, itu pun merupakan langkah kita untuk apa? Untuk menuju satu tujuan. Dalam pembuatan laporan keuangan pun sama. Kita mempunyai tahap-tahap yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan sebuah laporan keuangan. Nah, inilah proses pertama dari pembuatan laporan keuangan. Nah, di dalam pembuatan jurnal umum ini kita membutuhkan analisa nantinya. Nanti saya akan jelaskan, kemudian kalian akan praktekkan. Selanjutnya
Ini apa aja sih yang ada di jurnal umum? Nah, di sini. Kerangka jurnal umum tuh seperti ini. Kenal sama tabel ini? Udah pernah lihat? Udah pernah kenal? Udah pernah nyobain ngerjain? Atau belum sama sekali? Udah, Kak. Udah, Pernah kok. pernah. Gimana rasanya ketika kalian melihat tabel ini? Apa yang kalian rasakan? Suka ketukar. Suka ketuker. Ketuker apa? Kiri dan kanan? Maksudnya antara debit dan kredit tuh, Kak. Misalnya kan ada nama akun yang nggak tahu diposisikan begitu. Iya. Pasti untuk masalahnya atau untuk kasus dari pengisian jurnal umum itu rata-rata di situ. Ketuker akun, ketuker nominal. Ini tuh di mana ya posisinya? Kok bisa gini ya? Pasti kita nanya, di otak itu tuh perang gitu, perang sendiri gitu. Antara logika dengan perasaan. Perasaan enggak, ini mah kayak gini deh. Tapi kata logika, bukan, ini harus sesuai ini. Tapi kata perasaan, perasaan kayak gini deh. Jadi pakai kekeh gitu. Antara perasaan dengan logika, dengan aturan yang pernah dibaca atau materi yang pernah dipelajari ya. Belum, jelasin dulu ini. Nah, di jurnal umum ini kita bakalan menemukan kolom yang dipakai di jurnal umum atau di kerangka jurnal umum. Ini tuh tabel untuk jurnal umum. Untuk yang mana sih? Nah, untuk kolom pertama ini tanggal di sini. Kolom pertama itu kolom tanggal. Ketika kita menemukan kolom tanggal, otomatis di sini kita bakalan isi tanggal transaksi. Jadi tanggal transaksi itu tanggal di mana terjadinya sebuah transaksi. Contoh, saya jajan bakso tanggal 1 November barusan. Satu perusahaan saya traktir misalkan. Itu termasuk pada keuangan perusahaan. Berarti pengeluaran tersebut bakalan dicatat di jurnal umum per tanggal 1 November untuk jajan bakso karyawan misalkan. Tanggal 1 untuk penulisannya di tanggal ini harus tahun dulu. Misalkan di sini tahun 2021 di sini tuh. Kemudian bulan di bawahnya. Supaya apa? Supaya efektif penulisannya. Nah, di sini barulah tanggal-tanggalnya. Kadang kita kalau nulis tanggal ditulis semua terus ya. Tanggal 1 November 2021. 2 November 2021. Nah, kalau penulisan tanggal yang seperti itu kurang efektif. Artinya apa? Banyak memakan waktu. 2 detik dalam pengerjaan akuntansi itu sangat berharga. Karena hitungannya detik bukan menit lagi kalau kita sedang ujian, kita sedang mengerjakan soal dan memang dibatasi waktunya, itu pasti membutuhkan keseriusan, ketelitian, dan kecepatan. Jadi 1 detik dalam akuntansi, 2 detik dalam akuntansi itu sangat berharga. Nah, makanya penulisan untuk tanggal di sini sangat diefektifkan. Dengan format apa? Tahun ditulis paling atas di sini. Kemudian yang kedua di sini di bawahnya bulan. Jadi tahun dulu misalkan di sini 2021, bulannya di bawahnya di sini tanggal, ke bawah tuh tanggal. Sebelum kita menemukan bulan yang baru, berarti tanggal per bulan sebelumnya ditulis di sini semua. Seperti itu. Kebayang nggak kira-kira? Kalau belum kebayang saya kasih contohnya, tapi saya buka ini dulu. Buka apa? Buka file. Di sini kelihatan nggak ya? Apalah, ke record. Di sini aja saya buka. Contoh dari format jurnal umum itu seperti ini. Nah, kalau ini penulisannya tanggal dan bulan. Tahunnya di sini diwakili.
boleh seperti ini, boleh juga seperti yang sudah saya ajarkan barusan. Misalkan seperti ini, saya kasih sheet baru aja ya, sheet baru, mana sih insert. Misalkan ini tabel. Ini untuk tanggal ya. Sini tanggal. Contoh penulisannya yaitu 2021. Misalkan di sini bulan November. Kemudian di sini baru tanggal 1. Kalau misalkan ada transaksi baru, misalkan tanggal 4, boleh tulis seperti ini. Tapi kalau ada jurnal berarti kan otomatis harus dilewati ya. Antara ini debit, ini kredit, berarti debit, kredit, 2 baris. Nah, maka untuk tanggal selanjutnya pasti di 2 baris setelahnya atau 3 baris setelahnya. Tergantung kita menjurnal itu ada berapa baris yang dibutuhkan di sebelumnya. Jangan sampai antara tanggal 1 dan tanggal selanjutnya itu berdempetan tanggalnya. Kenapa? Karena di sini ada debit dan kredit. Antara debit sama kredit ditulisnya atau barisnya itu nggak dilewati, cuman beda baris gitu. Nah, ini debit, ini kredit. Di sini pun sama, di sini debitnya, di sini kreditnya. Nah, maksud saya untuk penulisan tanggal selanjutnya kita tidak boleh menulis tanggal selanjutnya itu di sebelah sini. Berarti kalau penulisan tanggal di sebelah sini, sedangkan di sini ada kredit, maka itu tidak benar atau dalam artian salah penulisannya. Minimal kalau misalkan ada 2 akun yang tercantum di tanggal sebelumnya, ya disinilah jangan sampai dempetan sama tanggal sebelumnya. 4 misalkan, berarti otomatis di sini yang debit lagi, di sini yang kredit lagi, dan seterusnya. Boleh juga kalau mau dilewati 1 baris, boleh. Asalkan apa? Asalkan konsisten. Biar apa? Biar kelihatan rapi. Di akuntansi itu kayak gitu. Cuman kalau nulisnya kita manual di dalam kertas, biasanya dipersingkat gitu. Nggak ada yang dilewati 1 baris. Supaya apa? Supaya menghemat kertas. Selanjutnya di sini ada nama akun, kolom nama akun. Otomatis ini untuk pengisian nama akun. Di kolom nama akun ini siapa yang masih nulis kayak gini nih, masih nyatet kayak gini untuk nama akun. Contoh misalkan kas, di sininya ada pembayaran piutang, misalkan piutang usaha. Saya contohkan lagi di sini. Ada kas, ada piutang usaha. Mana yang benar formatnya? Yang ini atau yang ini? Yang atas apa yang bawah? Bawah. Yang bawah. Yang bawah, Kak. Yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena berposisi debit kredit, Kak. Nah, gitu ya. Jadi untuk membedakan antara posisi debit dengan kredit itu dibedakan dengan menjoroknya posisi kredit. Yang di debit itu 1 baris dengan garis. Jadi yang paling awal dicatat itu adalah debit. Dan yang selanjutnya yang kredit tidak boleh dicatat sejajar dengan yang debit seperti ini. Dalam artian harus menjorok untuk yang kreditnya. Itu udah apa sih? Sebentar ya. Sebentar, itu ada apa di luar?
Kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada nomor rekening. Udah jelas ya bahwa untuk ini penulisan debit dan kredit tidak boleh debit dan kredit satu jajar atau satu garis. Gak boleh sama posisinya, tapi harus seperti ini. Masih ada yang suka nulis kayak gini? Masih ada nggak? Nggak ada? Nggak ada yang penulisannya kayak gini? Ada. Oke. Tidak, Kak. Saya siapa barusan yang saya? Saya Yunita. Yunita. Oke, mulai sekarang untuk penulisan debit kredit nggak boleh satu baris kayak gini, nggak boleh ya. Jadi yang debit itu paling dekat dengan garis, misalkan garis batas ini, batas apa? Batas penulisan kita, dan yang kreditnya harus menjorok atau lebih ke kanan daripada yang debit. Oke? Oke, Yunita. Oke, Kak. Oke, sip. Oke, Ingat-ingat. Kak. Gimana, Lulu? Oke? Itu kan yang kakak tulis itu dalam 2 kolom ya kak. Kalau misalnya yang piutangnya itu di bawahnya tapi kayak dikasih yang ada kan, kalau misalnya di Excel itu yang menjorokin ke sebelah kanan gitu, boleh nggak kak? Boleh, misalkan kayak gini nih. Ininya Excelnya kayak gini. Terus di sini ada akun piutangnya tuh di sini. Nah, misalkan kayak gini boleh di rata kanan. Rata kanan kayak gini boleh. Asalkan jangan sampai sejajar aja antara kas sama piutang ini. Antara debit sama kredit nggak boleh sejajar, intinya posisinya seperti itu. Mau penulisannya di satu kolom kan kayak gini, tapi yang di kreditnya di menjorokkan ke kanan itu boleh. Yang nggak boleh adalah dalam satu kolom tapi satu jajar kayak gini, nggak boleh. Itu Yunita. Itu bukan maksudnya. Oke, iya kayak gitu kak, benar. Oke. Sampai situ Makasih kak. bisa disepakati untuk penulisan jurnal umum tidak boleh ada debit kredit sama posisinya. Ya? Karena Iya kak. karena ini tuh kelihatannya sepele, tapi kalau dalam akuntansi ini tuh fatal. Kenapa? Karena berarti artinya nggak ada debit kredit, semua sama posisinya, nggak ada klasifikasi debit kredit. Itu. Selanjutnya, di sini ada nomor rekening. Nomor rekening itu bisa kita tulis dengan nomor akun atau bisa juga dengan checklist. Checklist itu sebagai tanda bahwa kita itu sudah memposting akun-akun yang ada di jurnal umum ke ke buku besar. Contoh kayak gini. Kebetulan saya pakai yang checklist. Nah, jadi di referensi ini boleh pakai nama akun, boleh pakai checklist. Awalnya di sini itu kosong. Awalnya. Nah, kosong ceritanya. Setelah saya misalkan satu persatu saya posting ke buku besar sini. Karena di buku besar itu yang paling pertamanya kita memposting kas, maka di sini ada tabel kas. Semua kas di sini ngumpul. Jangan dulu ke buku besar, cuman ini jelasinnya ini dulu ya. Nah, ketika saya nanti misalkan untuk kas yang pertama ini sudah diposting ke buku besar, artinya sudah dipindahkan saldonya ke buku besar ke sini, maka saya kasih tanda checklist di sini. Selanjutnya, kas mana ya? Oh, ini ada di tanggal 1 Januari yang kedua. Saya pindahkan lagi kas yang kedua ini ke buku besar. Maka saya kasih tanda checklist lagi di sini. Sampai seterusnya, sampai selesai semua. Jangan sampai kita menceklis atau ngasih tanda untuk nama akun yang belum diposting tapi sudah kita checklist. Nanti hasilnya apa? Hasilnya kita keliru. Karena manusia itu dibatasi dengan ingatan ya. Kita kadang lupa, ini udah apa belum ya?
ini udah diposting atau belum ya. Pasti selalu kayak gitu. Kalau saya, itu pengalaman saya. Jadi saya lebih senang pakai checklist di referensi ini. Karena untuk apa? Untuk memudahkan menandai ini sudah diposting atau belum. Selanjutnya, di kerangka jurnal umum ada kolom debit dan kredit. Kolom debit itu dipakai untuk mencatat, nih perhatikan, kolom debit dipakai untuk mencatat akun harta dan beban yang bertambah, dan untuk akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan yang berkurang. Gitu. Masih ingat saldo normal akun untuk yang bertambah di debit apa aja? Harta, beban. Harta, beban untuk yang bertambah di debit. Berarti untuk oposisi atau kebalikan daripada yang bertambah, artinya yang 3 akun tadi adalah posisinya pasti berkurang di debit. Maka debit itu rumahnya untuk kelima akun, cuman posisinya yang berbeda. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi debit itu tidak selamanya bertambah dan kredit tidak selamanya berkurang. Tergantung situasi transaksi yang kita hadapi. Contoh seperti ini. Misalkan saya beli laptop ke Nurul. Otomatis bagi saya adalah penambahan peralatan laptop, kemudian kas saya yang berkurang. Ya kan? Nah, tapi bagi Nurul itu kas yang bertambah dan persediaan laptopnya yang berkurang. Contoh lagi, artinya kan di situ sebentar. Artinya di situ ada 2 posisi yang berbeda antara si penjual sama si pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan debit tidak selalu bertambah, sebentar, bisuin. Lanjut. Maaf ya, ada telepon berusaha. Debit itu tidak selamanya bertambah. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena ada akun yang berkurang, itu posisinya di debit. Coba saya cek ya untuk saldo normal akun kali ya. Tadi sudah dikatakan bahwa yang bertambah di sebelah debit adalah harta dan beban. Dan yang kedua, yang bertambah sebelah kredit ada 3, berarti sisanya. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Oke, kita ulangi. Jadi gini, kadang kita tuh kan menganggap bahwa debit itu selamanya bertambah ya. Pokoknya yang di debit tuh, akun yang bertambah. Yang di kredit pasti yang berkurang. Tidak. Kenapa? Karena kita balik lagi ke saldo normal akun. Nah, ini nih di sini ada. Ini analisa transaksinya, atau ini tuh kunci daripada menentukan akun yang akan kita gunakan itu posisinya di mana, di debit atau di kredit. Ini kuncinya. Kenapa ini kuncinya? Karena ini merupakan saldo normal yang harus kita ketahui. Yang di awal pertemuan kalau nggak salah, atau di pertemuan kedua ya, saya ngasih materi ini tuh untuk saldo normal, lupa lagi, cuman yang jelas pernah saya sampaikan bahwa akun yang bertambah di sebelah debit ada harta dan biaya atau beban, dan yang bertambah sebelah kredit ada utang, modal, dan pendapatan. Nah,
Dari kelima akun ini masing-masing punya saldo normalnya. Coba silakan dibaca satu orang. Siapa? Cung. Untuk ini saldo normal akun. Halo. Coba saya pengen Intan. Ya kak, gimana? Nah, ini tolong dibaca untuk saldo normal akun ini. Misalkan harta bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Oh iya kak. Baik. Akun harta bertambah bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, saldo normalnya yaitu debit. Akun utang bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, dan saldo normalnya itu di kredit. Akun modal bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, dan saldo normalnya di kredit. Akun pendapatan itu bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit, saldo normalnya yaitu di kredit. Dan akun biaya bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit, dan saldo normalnya di debit. Oke, sip. Terima kasih. Nah, dari Ya, sama-sama kak. dari akun-akun ini kita akan terapkan sekarang ke jurnal umum yang nyata ya. Karena kalau kita berkutat terus di teori itu bakalan semakin pusing. Makanya saya ajak main-main sekarang ke studi kasus. Nah, ketika kalian membaca soal narasi seperti ini pasti kalian ambigu ya, bingung ya. Iya kak. Soalnya apa? Lumayan. Soalnya apa? Di akuntansi itu tidak ada tanda tanya. Di akuntansi itu semua pernyataan. Kadang kita mikir, Betul. kadang kita mikir kayak gini, ini yang ditanyain apa sih gitu, ini maksud soalnya apa ya, kok kayak gini, mana yang ditanyain gitu. Ketika kita belum paham, ketika awal mula banget ngisi atau bikin laporan keuangan dari mulai jurnal umum sampai ke jurnal penutup, pasti bingung di jurnal umum tuh bagian sininya. Ketika soal itu isinya pernyataan semua, nggak ada yang ditanyakan. Sampai-sampai saya dulu pernah ngalamin pas sekolah, nggak tahu saya udah cerita kesini atau belum. Jadi ketika saya ngisi jurnal umum itu, saya memang betul-betul belum paham akuntansi. Dan ketika ada teman saya yang udah paham, saya nanyain, tapi nggak dikasih tahu gimana coba sakitnya. Tapi nggak boleh dendam ya. Cuman Itu kak, semester 1. dulu SMK saya kebetulan. Jadi pas udah lulus SMK tuh udah bisa. Jadi pas kuliah udah nggak ngeraba-raba lagi, udah tinggal gas aja. Tapi nggak gas banget sih, cuman ya kecepatan 40 lah. Nah, di SMK awal mula saya belum paham banget akuntansi. Kelas 1 saya masih ingat, kelas 1 SMK belajar pengantar akuntansi. Kalau di SMK tuh nggak tahu mata pelajaran, nama mata pelajarannya lupa lagi, cuman intinya adalah belajar siklus akuntansi dari mulai persamaan dasar akuntansi itu. Saya sampai ngelilingi cutting bukan cutting atau kakak kelas ya kalau sekolah mah. Saya tanya, yang paling pintar di sini akuntansi siapa ya? Ada tuh waktu itu kelas 12 yang pengen bantu. Sini dek, teteh bantu katanya. Dijelasin, oh ternyata seperti itu. Pada saat saya belum bisa, saya tuh bingung. Karena apa? Karena akuntansi itu isinya pernyataan bukan pertanyaan. Sampai-sampai saya bilang, teh ini akuntansi teh kayak gimana gitu, konsepnya seperti apa, kok nggak ada tanda tanya di semua soal, isinya clue aja gitu. Nah akhirnya dikasih tahu, ketika ada soal yang seperti ini, analisanya seperti ini. Dan dari situlah saya paham. Dan alhamdulillah berkat teteh-teteh itu, berkat kakak kelas yang satu itu yang baik itu, saya jadi paham. Kemudian saya bisa ngerjain soalnya.
meskipun belum balance meskipun saldo akhirnya belum seimbang, tapi minimal tahu akunnya yang mana, kemudian cara ngitungnya seperti apa. Beda hanya dengan, ya bisa dibilang kalau nanya ke teman mungkin takut kesaingi, entah takut apalah, gak ngasih tahu sama sekali, malah ngasih tahu jawabannya, pokoknya ini tulis aja ini. Ya kan, padahal kita tuh pengen paham gitu ya, bukan pengen selesai jawaban gitu. Jadi di dalam akuntansi itu, kalau yang untuk pemula memang sifat soalnya itu narasi atau pernyataan-pernyataan seperti ini. Tapi kalau di perusahaan yang nyata itu nanti bukti transaksi seperti yang sudah dipaparkan di pertemuan kemarin sama saya, di pertemuan ketiga ya. Kita sudah mengenal bukti-bukti transaksi yang ada di perusahaan. Nah, kalau untuk soal pemula, kenapa dikasih narasi seperti ini? Salah satunya untuk mempermudah si pelajar atau kita sebagai yang mengerjakan soal. Itu sebetulnya tujuannya baik ya, untuk mempermudah kita. Tapi pada kenyataannya kita malah ambigu, malah bingung. Ini maksudnya kemana? Nah, dari kebingungan-kebingungan tersebut muncullah, disclaimer ini pemikiran saya, nggak tahu pemikiran orang lain seperti apa. Cuman ketika saya bingung ngerjain soal akuntansi, saya itu selalu menerapkan tahap-tahapannya seperti ini. Contoh, kita udah masuk ke soal. Siap masuk ke soal? Siap, Kak. Siap. Yang udah ngantuk, Cung? Udah pada ngantuk ini atau belum ngantuk semua? Masih segar-segar masih? Semangat. ngantuk Kak. Sebelum Kak. Oke, kita nggak akan banyak-banyak. 3 soal aja sekarang. Tanggal 1, tanggal 2, ya. Yang pertama nih di sini. Nyonya Rizka menyetorkan uang sebesar 400 juta dan tanah senilai 150 juta. Analisanya seperti ini. Untuk yang soal pertama ini tuh, kita harus tulis akun yang terlibatnya. Akun yang terlibatnya apa di situ? Ada akun kas. Atau sebelum ke kas kita pasti mikir uang yang bertambah. Kemudian ada tanah. Uang dan tanah. Kita pasti mikir seperti itu. Uangnya dikasih dari pemilik perusahaan 400 juta untuk apa? Untuk pembangunan perusahaan atau untuk modal awal perusahaan. Dan tanah senilai 150 juta. Kita analisa, uang itu apa sih nama akunnya dalam akuntansi? Apa coba? Uang dalam akuntansi kita pakai nama apa? Kas. Oke. Kita pakai nama kas. Kalau untuk tanah, kita pakai nama akun apa dalam akuntansi? Aset. Gimana Nabila? Aset. Ya, aset itu kelompok besarnya. Dan tanah itu adalah akunnya tanah, tetap tanah. Kalau uang pakai akun kas. Kalau tanah tetap pakai tanah. Nah, sekarang untuk analisanya, sebelum kita menentukan debit dan kredit, kita harus mengetahui dulu kas dan tanah ini termasuk kelompok akun apa, ya kan? Coba jawab. Kas itu termasuk kelompok akun apa? Debit. Bukan, kas itu harta. Oke. Harta, kas itu harta. Kalau tanah, harta apa? Kalau tanah apa? Harta kewajiban atau apa? Harta juga. Oke. Aset, betul. Aset, harta, aktiva itu sama. Aset, harta, aktiva sama ya. Cuman beda penyebutan aja. Beda istilah. Kalau aset itu bahasa Inggris, kalau aktiva itu bahasa akuntansi, kalau harta itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia yang umum. Tahap pertama kita sudah lalui bahwa kas dan tanah sudah kita tentukan kelompok akun besarnya, yaitu kelompok harta dua-duanya. Oke, ini sepakat jawabannya, udah yakin?
Yakin ya. Awas kalau ada yang berubah pikiran. Jangan pelin-pelan, oke? Karena kita harus teguh pada satu pilihan. Kalaupun agak agak tergoda dengan pilihan yang lainnya, kita harus tetap satu. Kas dan tanah termasuk akun harta. Setelah kita menentukan kelompok akun, maka kita tentukan juga kas itu kan harta. Harta itu ketika bertambah posisinya di debit. Kas ini posisinya bertambah. Kenapa? Karena pihak pemilik menyetorkan uang ke perusahaan. Otomatis kas perusahaan posisinya bertambah. Kita harus tandai kas adalah kelompok harta dan posisinya bertambah. Kenapa bertambah? Karena disetorkan dari pemilik ke perusahaan. Saya tanya lagi, kita sebagai akunting mencatat keuangan perusahaan atau mencatat keuangan pemilik perusahaan? Catat keuangan perusahaan. Otomatis yang harus otomatis kita harus mencatat laporan keuangan perusahaan. Kalau kita mencatat laporan keuangan perusahaan, transaksinya pun transaksi yang berkaitan dengan perusahaan. Kita nggak boleh nyatet keuangan pribadinya pemilik perusahaan, karena itu berbeda. Karena pemilik perusahaan pasti punya bendaharanya masing-masing gitu, entah istri, kalau memang si pemiliknya laki-laki. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa kas dan harta, kas dan tanah itu posisinya bertambah, maka kita tentukan juga, kita padukan antara harta bertambah. Nah, ke sini harta bertambah posisinya di mana? Debit. Oke. Kalian ketika bingung cukup pakai ini aja. Rumusnya seperti tadi. Kita cari dulu nama akun yang terlibat, kemudian kita klasifikasikan atau kita cari tahu kelompoknya. Ini kelompok siapa nih? Oh, kelompok harta. Posisinya apa? Bertambah atau berkurang? Oh, bertambah. Maka kita padukan dengan hukum saldo normal akun. Harta bertambah sebelah debit. Maka di sini pun kas bertambah sebelah debit. Debit posisinya seperti ini. Kemudian yang tanah. Tanah itu karena merupakan harta, berarti tanah bertambah di sebelah debit. Nah, ini sudah ketahuan. Kas tanah bertambah sebelah debit. Berapa nominalnya barusan untuk kas? 400 juta. Untuk tanah berapa? 150 juta. Maka kas dan tanah kita isi nominalnya. Kasnya 400 juta. Tanahnya 150 juta. Saya kas. Oh iya benar. Terima kasih adik. Nah, 400 dan 150 juta. Sekarang, apakah jurnal ini sudah selesai atau belum menurut kalian? Belum, Kak. Belum. Kenapa Kak. belum? Belum, Kak. Kenapa belum? Karena belum kreditnya, Kak. Kreditnya nggak ada. Mesti ditotalkan, Kak. Oke, sip. Kreditnya kita harus totalkan antara 400 juta ditambah 150 juta. Maka hasilnya 550 juta. Nah, untuk menentukan nama akun yang belum ada namanya, sedangkan nominalnya sudah kita ketahui, caranya adalah kita analisa lagi. Transaksi ini transaksi apa? Terjadinya di tanggal berapa? Kalau misalkan di sini tertera Nyonya Rizka menyetorkan uang sebesar 400 juta dan tanah senilai 150 juta di awal periode
akuntansi atau di awal bulan. Kalau di sini di awal periode disebutnya, kenapa? Karena pada saat mendirikan firma Tara Mungkir ini, maka asumsinya kita jurnal sebagai modal awal. Modal Nyonya Rizka. Boleh seperti itu. Posisinya jangan lupa di kredit. Tidak boleh kredit ditulis seperti ini, nggak boleh. Oke? Harus menjorok kredit itu seperti ini. Bisa difahami untuk soal paling awal banget dan sering kita temui pada saat pengisian jurnal umum. Pasti ada akun ini, pasti ada akun modal awalnya. Bisa dipahami untuk ini? Bisa Kak. Coba. Kak. Oke, coba jelaskan secara rinci tahapannya. Saya sebutkan lagi ya. Yang pertama, ketika kita membuat jurnal umum, yang harus kita lakukan adalah 1. Kita analisa akun yang terlibat di awal gitu. Sebelum kita menentukan akun yang nggak ada, akun yang harus kita cari, kita harus menentukan akunnya dulu yang terlibat pada transaksi. Oke. Yang kedua, kita harus mengetahui akun yang terlibat tersebut masuk ke kelompok mana. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui juga akun yang terlibat ini posisinya bertambah atau berkurang. Dilihat dari mana ciri-cirinya? Dilihat dari transaksi. Ada clue-clue yang harus kita pahami di situ. Biasanya untuk transaksi yang memang menambah gitu ya, sifatnya menambah, ada menyetor, ada menerima. Itu clue-clue bahasa-bahasa akuntansi yang memang familiar gitu. Sering kita temui. Selanjutnya, setelah kita mengetahui akun yang bertambah atau berkurang, akun yang terlibat itu bertambah atau berkurangnya, kita cek ke saldo normal. Jika akun harta kita berkurang, maka posisinya di kredit. Jika akun harta kita bertambah, maka posisinya di debit. Dan begitupun dengan yang lainnya. Contoh, kita baca akun modal. Modal bertambah sebelah kredit. Ya kan? Nah, di sini akun modal di sebelah kredit. Berarti sudah benar apa salah? Benar Kak. Benar. Sepakat, ini jurnalnya sudah benar. Cung, siapa yang menyanggah? Kan aku pengen nanya Kak. Boleh. Kak, semisal nih ya Kak, kan tadi Kakak bilang kalau di awal periode itu masih dimodalkan Kak, di soal awal. Nah, kalau misal soalnya itu Kak untuk bulan berjalan begitu Kak, yang per Januari misalkan Kak, berarti tetap modal atau gimana Kak? Tetap modal, artinya untuk bulan berjalan itu bulan pada saat ini. Contoh, nih sekarang kan bulan November, berarti bulan berjalan pada saat adiknya transaksi, misalkan tanggal 1. Tapi di situ ada kata-kata bulan berjalan, artinya untuk bulan November itu tetap diasumsikan sebagai modal. Itu, Nurul. Oh iya. Nah. Baik Kak. Sip. Sekarang ada yang kedua nih. Kan harta sama dengan utang tambah modal ya. Harta sama dengan utang tambah modal. Ini rumus awalnya seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misalkan uang 550 juta ini hasil dari pinjaman, bukan dari uang saya pribadi, dari pemilik pribadi, maka ini diasumsikan sebagai utang usaha. Kalau di sini ada kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa uang ini atau modal ini hasil pinjaman, gitu. Yang jelas bukan pinjaman online ya, tapi misalkan pinjaman dari saudara atau pinjaman dari bank. Kalau misalkan ada dijelaskan pinjaman dari bank, masuknya ke hutang bank. Misal, kalau misalkan setengah-setengah gimana Kak? Contoh, di sini ada kalimat, saya tambahkan lagi contohnya di sini. Sebagian kas misalkan
hasil dari pinjaman bank senilai 150 juta misalkan. Otomatis di sini ada 3 clue yang harus kita pahami, ya kan? Yang pertama, ada uang sebesar 400 juta. Yang kedua, ada tanah senilai 150 juta. Dan yang keterangan akhirnya sebagian kas dari hasil pinjaman bank senilai gak kelihatan 150 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Ini tidak disatukan 550 juta. Artinya kita harus cari tahu dulu yang hutangnya, karena hutangnya sudah diketahui, maka di sini 150 juta. Untuk di sini namanya hutang bank. Karena apa? Karena hasil pinjaman bank, bukan hasil pinjaman dari saudara. Yang kedua, ada sisanya di sini kan? Maka selisihnya dari 400, kita pakai ini rumus, 400 ditambah 150 dikurangi selisih ini 150 juta. Maka hasilnya 400 juta ini diasumsikan sebagai modal. Nah, seperti ini. Modalnya dikredit. Kalau seteng-seteng gimana Kak gitu kan? Kadang ada yang nanya kayak gini. Kak, itu cuman utang aja atau cuman modal aja? Tidak. Jadi tergantung posisinya, kita mendapatkan harta sebagai setoran awal di perusahaan itu sumbernya dari mana. Jadi kita tentukan itu sumber ya untuk penentuan akun yang dikreditnya. Sampai situ bisa dipahami untuk konsep ini? Bisa Kak. Bisa. Bisa, Yang Kak. lain? Yang lain Cung yang masih bingung? Bisa Kak. Gak apa-apa, nyantai aja. Kalau masih bingung tinggal tanyain aja. Kak, Boleh? berarti kalau misalnya itu secara kredit berarti akunnya ini yang dihutang bank itu utang usaha Kak. Iya. Kalau misalkan hutangnya itu tidak diketahui atau tidak disebutkan hasil pinjaman bank, boleh diakui sebagai hutang usaha. Kalau disebutkan di soalnya adalah hutang bank atau pinjaman bank, maka itu harus diakui sebagai hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang, yang mana kewajiban jangka panjang untuk pinjaman bank adalah hutang bank nama akunnya. Itu Nurul. Iya Kak. Oke. Makasih Kak. Ada yang mau coba untuk, kayaknya nggak akan 3 soal ya, 1 soal aja, tapi konteksnya masih dalam konteks ini, cuman soal yang berbeda. Saya kasih soal dadakan. Saya kasih soal dadakan di sini deh. Nanti siapa yang mau ngerjain boleh ya. Contoh. Mau Kak. Boleh sih. Intan, suaranya kok cowok Intan? Maaf Kak, lagi sambil rapat juga. Oh, oke. Di sini Dewi misalkan. Jangan Dewi, Nyonya Dewi. Nyonya Dewi mendirikan perusahaan yang bergerak jasa ojek kampus. Dewi suka ngojek kampus nggak? Nganterin temannya ke kampus? Atau jadi beban teman-teman yang nebeng nebeng terus kayak saya? Selanjutnya nih, clue-nya di sini, Nyonya Dewi mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ojek kampus. Artinya kan antar jemput teman-teman gitu ya. Selanjutnya di sini dengan menyetorkan satu kendaraan senilai 17 juta dan uang
senilai 10 juta. Sebagian hasil pinjaman senilai sebagian kas ya, sebagian uang hasil pinjaman senilai misalkan 2 juta. Bagaimana jurnalnya? Cung, gercep. Saya Kak. Boleh, Rati silakan. Maaf Kak, bisa itu apa namanya dibesarin yang bagian presentasinya aja. Oke, siap. Yang Excelnya aja. Kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Menyetorkan satu kendaraan senilai 17 juta dan uang senilai 10 juta sebagian uang hasil pinjaman senilai 2 juta. Itu jurnalnya kasnya 10 juta di debit. Kas debit 10 juta. Lalu ya 10 juta. Lalu kendaraannya di debit 10 juta. Kendaraan debit 10 juta. Kendaraan berapa? 17 juta. 17 juta. Kemudian Lalu di kreditnya utang jangka panjangnya 2 juta. Oke. Sama Utang jangka panjang atau utang jangka pendek? Karena di sini tidak disebutkan utang bank atau pinjaman bank. utang usaha aja Pak. Utang usaha. Oke, di sebelah mana? Di sebelah kredit Kredit 2 juta. 2 juta. Selanjutnya Sama kredit lagi modal Nyonya Dewi 25 juta di kredit. modal Nyonya Dewi. Modal Nyonya Dewi berapa? 25 juta Kak kredit. 25 juta. Coba ada yang mau ngoreksi? Ada yang beda jawabannya? Aku Kak mau tanya, bingung Kak. Boleh. Kok duluan yang kasnya Kak daripada kendaraan, sedangkan di sini soalnya itu dengan menyetorkan satu kendaraan. Oke. Coba Ratih jawab kenapa katanya kok kas duluan yang disebutkan, sedangkan di soal itu yang pertama disebutkan adalah kendaraan. Gimana pendapat Ratih? Kalau menurut saya karena kalau kas itu aktiva yang lebih liquid Kak. Jadi aktiva lancar yang maksudnya yang lebih bisa dipakai duluan itu kan kas toh Kak. Jadi Ya. kas dulu baru terus kendaraan. Soalnya kan kendaraan itu aktiva tetap. Oke, sip. Terima kasih Ratih. Jadi itu jawabannya ya. Selain dari kas itu sifatnya liquid, karena kas itu mempunyai nomor akun paling awal, yaitu 111 daripada kendaraan. Karena apa? Karena kas itu merupakan harta lancar atau yang sifatnya liquid atau likuiditasnya tuh mudah atau bisa dicairkan dengan cepat. Ya kayak soklin cair aja gitu kan. Kalau kita lihat uang pasti wah, hawa-hawanya tuh cair gitu, padahal uang itu bukan benda cair gitu, cuman kita senang aja. Dan memang dalam akuntansi kas itu masuknya ke kelompok akun harta lancar, maka kas akan disebutkan lebih dulu daripada kendaraan, karena kendaraan itu masuknya ke harta tetap yang berwujud. Gitu kira-kira. Untuk siapa tadi tuh yang nanya tuh? Saya Kak. Itu ya jawabannya. Bisa difahami? Bisa Kak. Bisa. Oke. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Kita pertemuan selanjutnya kayaknya masih jurnal umum ya, karena belum kebahas secara detail. Baru masuk satu soal aja, cuman ini sangat berbobot menurut saya.
Coba, siapa yang tadinya belum bisa memahami jurnal ini dan sekarang paham konsepnya seperti apa, penerapannya seperti apa, dan cara ngerjainnya seperti apa untuk yang khususnya di studi kasus penyetoran modal awal. Cung, nggak perlu malu. Saya Kak. Oke, Intan, Lulu, siapa lagi? Berarti secara keseluruhan malam ini untuk jurnal yang pertama ini bisa difahami. Iya Kak. Oke. Yang lain gimana? Bisa Kak. Kak, saya kalau yang ini paham Kak, tapi kalau kayak kan kemarin dapat soal jurnal umum, tapi setiap bukti transaksi itu jurnalnya terpisah gitu loh Kak. Jadi setiap satu transaksi itu satu jurnal, dan itu kayak ngitung denda gitu loh Kak. Nah, ngitung denda, soal yang kayak ngitung denda itu belum paham. Oke. Nanti kita pelan-pelan ya. Karena ini mayoritas belum mengenal jurnal, jadi kita pelan-pelan. Tapi seiring berjalannya waktu pasti saya kasih soal yang analisanya rumit. Tapi bekalnya adalah kalian harus memahami dulu soal-soal yang mudah. Nah, baik, untuk pertemuan malam ini segitu aja dulu. Karena apa? Karena sudah mulai malam dan pasti ngantuk. Dan saya mau ngasih reward kepada Rati, terima kasih. Dapat uang jajan dari saya gocap karena sudah menjawab. Makasih Kak. Oke, sudah menjawab soal dadakan. Dan kemudian untuk kalian jangan khawatir, di privat 10-10 ini kita nggak ngebut-ngebut, kita nggak cepet-cepetan gitu ya, nggak cepet-cepetan bisa, tapi saya mau semua bisa. Biar apa? Biar progresnya kelihatan gitu. Untuk pertemuan selanjutnya di hari apa itu kita teh? Hari Rabu ya? Iya Kak. Hari Rabu masih pembahasan mengenai jurnal umum. Saya bakalan kasih tugas untuk pertemuan hari ini, tapi harus kalian kerjakan dan nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya? Saya mau Iya Kak. tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai jurnal dengan catatan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam pengerjaan jurnal kita harus analisa dulu transaksinya, kita baca dulu, baca teliti, kemudian tentukan akun yang terlibat ya, ingat-ingat boleh dicatat, tentukan akun yang terlibat. Yang ketiga, tentukan kelompok apa atau masuk ke manakah akun yang terlibat tersebut. Yang keempatnya, tentukan saldo normal akun. Setelah kita menentukan saldo normal akun, baru kita bisa menentukan nominal gitu. Jadi korelasi antara saldo normal dengan akun yang terlibat itu adalah kita bakalan tahu kelompok apa. Dari kelompok apa itu kita bakalan bisa bertanya lagi, oh kalau misalkan kelompok ini, atau bisa menjawab lagi kelompok harta, oh masuknya kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Jadi bisa menganalisanya itu 11 itu. Bisa difahami, bisa. Bisa diulang Kak sekali lagi. Oke, jadi kayak gini. Yang pertama, kita baca dulu transaksi pelan-pelan. Yang kedua, tentukan nama akun yang terlibat dari satu transaksi tersebut. Minimal yang kelihatan aja dulu. Untuk yang masih abstrak dan harus kita isi dengan sendiri atau harus kita tebak gitu ya kebenarannya akunnya, setelah kita mengetahui saldo normal, kita bakalan tahu. Udah satu analisa transaksinya atau dibaca ya, baca dulu. Yang kedua, kita tentukan nama akun yang terlibat. Yang ketiga, kita tentukan akun yang terlibat tersebut masuk ke kelompok apa, harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Di antara kelima akun itu
kita harus tentukan akun yang terlibat di satu transaksi ini tuh masuknya kemana. Yang keempat, tentukan saldo normal akun. Setelah ketahuan, oh ternyata di transaksi itu akun yang terlibatnya ada piutang dan kas. Ada transaksi penerimaan piutang, otomatis kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Kas itu termasuk apa? Kasnya termasuk harta, dan harta bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Berarti untuk kas berlaku hukum harta bertambah di debit. Maka kas posisinya di debit. Yang kedua ada piutang, misalkan. Piutang termasuk kelompok harta, dan harta itu posisinya bertambah di debit dan berkurang di kredit. Maka ketika piutangnya berkurang atas piutang yang dibayar oleh pelanggan kita, atau pelanggan kita membayar hutang kepada kita, maka piutang tersebut adalah berkurang. Nah, kita terapkan saldo normalnya seperti apa? Piutang berkurang di sebelah kredit. Seperti itu. Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Bisa, Kak. Coba saya absen satu-satu, ini masih ada atau udah tidur ini? Sandy, mana Sandy? Sandy Bobo? Fadila? Sandy sinyalnya susah, Kak. Rumahnya pegunungan. Oh, pegunungan. Asri berarti itu. Ya, dia teman sekelas saya, Kak, di kampus. Oh, alah. Bagus ini Memang sinyalnya sering susah. satu kelas kompak. Fadila ada? Masih ada Fadila? Saya, Kak. Nabila Fadila. Ini ada Fadila Intan. Oke, Fadila dua-duanya ada. Elsa Putri? Ada, Kak. Ada. Aisyah? Ada, Kak. Oke, coba yang ada berteriak ada. Coba semua. Ada. Ada, Kak. Ada. Ada. Oke, Ada, sip. Kak. Sip, alhamdulillah semuanya ada. Berarti masih belum tidur. Gitu. Gimana untuk materi pertemuan hari ini, mau cukup dulu segini atau kita lanjut ke soal selanjutnya? Cukup, Kak. Cukup ya, karena udah ngantuk ya. Udah 8:30 di waktu Indonesia Barat dan oke, siap. Nyantai aja bareng kakak mah, nggak perlu cepet-cepet. Yang penting satu syarat, ketika belajar sama kakak, saya sudah menyudahi pertemuan, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian mau. Kalian mau sudah, tapi satu soal tadi mengenai analisa transaksi yang penyetoran modal di awal, kalian harus bisa paham dan jangan sampai ketukar-tukar lagi. Siap memegang komitmen itu? Siap. Siap. Udah siap, Kak. Oke, kalau kayak gitu, untuk pertemuan malam ini cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. 19 orang, tadi 21 orang ya. Dan yang keluar masuk nanti silakan ditonton ulang untuk tayangan ulangnya. Karena saya record dan nanti disimpan di YouTube biar nggak hilang. Gitu aja paling dari saya. Ada yang mau disampaikan dulu ke saya nggak? Boleh kalian koreksi saya, boleh kalian meminta sesuatu pada saya, asal jangan minta jajan gitu, kecuali saya kasih. Oke. Gimana, ada yang mau disampaikan dulu tidak? Kak, mau minta bantuan. Mau minta bantuan, boleh. Oh iya, terkait minta bantuan nih, saya sangat senang sekali ketika saya bisa membantu kalian, tetapi dengan syarat kalian ke siapapun itu, ketika kalian minta tolong, ketika kalian mau dibantu, biasakan menggunakan etika. Ucapan tolong, maaf, dan terima kasih itu memang betul-betul harus diterapkan. Kenapa? Untuk keberkahan atau untuk kelancaran kalian. Karena apa? Orang tuh beda-beda ya. Ada yang memang biasa aja, ada yang memang memperhatikan etika, dan saya tipe orang yang memperhatikan etika. Kadang ada orang yang, ya saya nggak bisa sebut nama, cuman ketika minta tolong, detik ini juga pengen dibantu, yang saya nggak srek gitu ya. Cara dia meminta tolong dengan apa? Dengan memaksa, dengan
istilahnya tuh Anda tuh siapa gitu, dengan kata-kata yang memang tidak enak di sayanya. Minta tolong tapi maksa, tapi sambil kok nggak mau bantu sih, katanya bla 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 gitu. Nah itu yang tidak enak dibaca gitu kalau di chat ya. Masih mending kalau misalkan ngobrol langsung kan bisa tahu intonasinya seperti apa, tapi kalau di chat budayakan etika ke siapapun, karena kita itu harus menjunjung tinggi etika ya. Jangan sampai kita nggak punya etika ke orang dan kita mau di sopan santunin sama orang, jangan harap kayak gitu. Gimana Ratih, boleh? Gimana Ratih? Kak, kan kemarin dapat tugas UAS akuntansi. Nah itu dikasih waktu 2 bulan, tapi Ya. disuruh bikin soal sendiri, harus Oh, dikerjain sendiri. Iya, siklus akuntansi dagang bukan? iya dagang. Oh, berarti ini teman Ratih kayaknya ada yang pengen joki ke saya, tapi saya nggak terima karena saya tuh memang nggak nerima joki. Saya nggak nerima joki tugas, tapi saya menerimanya bimbingan akuntansi. Bimbingan sama joki kan beda ya? Iya, beda. Cuma mau tanya yang nggak paham aja Kak. Boleh. Kalau misalkan mau nanya boleh. Nanti gini aja. Kalau misalkan suatu saat kalian butuh bimbingan secara tidak langsung atau via chat, boleh kalian WA saya. Cuman ketika saya belum balas, mohon menunggu dan bersabar. Gitu aja. Nanti Ratih kalau butuh kakak, boleh di WA aja. Tanyakan yang belum pahamnya, poinnya yang tidak difahami itu sebelah mana. Jangan nanyain tapi semua soal dikirim. Saya harus jawab semua gitu, maksudnya apa gimana gitu kan. Beda halnya dengan yang bertanya, Kak poin ini, Kak poin ini. Kan saya enak ngejelasinnya. Karena apa? Karena di WA itu terbatas. Beda dengan ngobrol kayak gini kan bisa share screen, bisa menunjukkan mana yang belum paham dan mana yang bisa saya ajarkan. Gitu. Ya, Ratih ya? Iya Kak. Oke, nanti siapapun kalian yang membutuhkan saya boleh nanya via WA. Tapi maaf kalau slow respon. Kalau lagi senggang pasti saya fast respon. Ya. Itu paling untuk malam ini ya. Selamat istirahat. Jangan lupa hari Rabu malam Kamis kita ketemu lagi masih di materi jurnal umum. Tapi kalau mau bertanya di materi lain boleh. Cuman untuk materi pokoknya jurnal umum. Ya. Siap. Oke, kalau gitu akhirul kalam saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sama-sama. Oke, saya tutup ya. Iya, Kak.